datang pada sesi konseling kelompok hari ini. Sesi ini bertujuan menjadi ruang aman bagi kalian untuk berbagi pengalaman tentang pacaran beresiko dan batasan dalam hubungan. Kita akan melalui 4 langkah. Pertama, membangun hubungan. Kedua, mengidentifikasi masalah. Ketiga, memfasilitasi perubahan. Dan keempat, menutup dengan refleksi. Semua yang dibagikan di sini bersifat rahasia dan digunakan untuk saling belajar serta memahami bagaimana menjaga diri dan kesehatan reproduksi. Mari kita mulai dengan pikiran yang terbuka dan saling menghargai. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Terima kasih banyak ya kalian sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sesi konseling pada kali ini yang akan membahas mengenai pacaran berisiko dalam perspektif kesehatan reproduksi. Kayaknya sebelum kita masuk ke sesinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Karena dari kenalan kita bisa lebih nyaman, lebih aman untuk cerita tentang pengalaman yang kalian alami. Mungkin dari aku dulu kali ya. Kenalin, aku Salma Fatunisa. Kalian bisa panggil aku Salma. Mungkin dari sebelah kanan aku. Kenalin, nama aku Devina. Kenalin, nama aku Jenny. Halo teman-teman, nama aku Depi. Kenalin, nama aku Presti. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nia. Kenalin, nama aku Adit. Halo teman semuanya, kenalin nama aku Ami. Oke, karena kita semua udah kenalan, aku di sini mau buat kesepakatan dulu ya. Sebelum kita mulai, di sini ada 3 kesepakatan. Yang pertama, apapun obrolan yang ada di sesi ini akan bersifat rahasia. Jadi teman-teman gak perlu khawatir cerita teman-teman itu akan menyebar ke orang lain. Yang kedua, semua orang tuh bisa berbicara, berhak berbicara, berhak mendengarkan. Jadi kalian tidak perlu merasa takut bahwa nanti gak mau cerita karena gak bakal didengerin. Dan yang ketiga, kalau kalian merasa gak nyaman, kalian bisa gak usah cerita terlalu terbuka. Saya gak usah cerita yang membuat kalian itu gak nyaman. Bisa disepakati? Ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, aku mau denger dulu nih apa sih harapan dari kalian pada sesi kali ini? Oke, boleh. Aku berharap di sini aku mendapatkan solusi dan jadi lebih berani. Aku berharap setelah ini aku bisa lebih berani lagi dan gak takut lagi. Aku di sini buat dukung Jenny supaya dia tetap kuat, nggak ngerasa sendiri dan dia merasa bahwa masih banyak yang peduli sama dia. Aku di sini untuk menemukan solusi buat aku menghadapi masalahku sih. Aku di sini buat temenin Nia, Kak, biar dia nggak ngerasa sendiri. Kalau aku sama adik juga di sini mau belajar kira-kira apa sih dan gimana sih pacaran beresiko itu, Kak? Iya Kak, siapa tahu tanpa kita sadari kita udah melakukan gitu. Jadi biar kita itu tidak bisa antisipasi dulu gitu Kak. Oke, jadi kalian di sini datang dengan harapan yang berbeda-beda ya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak dan aku sangat mengapresiasi karena kalian sudah berani untuk datang ke sini. Mungkin nanti kita bisa dengan cara cerita dengan cara pelan-pelan ya. Oke, mungkin kita sekarang mulai bercerita ya. Kita mulai dari ceritanya Devina dulu. Silahkan. Pacarku memaksa aku untuk having sex, Kak. Aku sudah menolak, tapi dia malah marah-marah, Kak. Jadi kamu itu mengalami adanya tekanan dan ancaman atas suatu tindakan yang tidak kamu inginkan ya? Devina tadi udah bercerita, mungkin sekarang bisa dari Jenny, apa yang membuat kamu datang ke sini? Jadi gini, Kak. Pacar aku itu sering marah-marah terus ngancam putus gitu kalau misalnya aku mau nurut. Terus juga dia sering tapak aneh-aneh gitu. Iya, Kak, aku sering banget lihat dia nangis. Kadang pas aku mau temuin dia susah banget buat cerita sama aku. Jadi kamu itu berada dalam hubungan yang ada tekanan emosional ya. Kamu itu merasa diancam, kalau kamu tidak mengirimkan foto, kamu diancam akan diputus. Oke, karena tadi udah Jenny, sekarang aku mau Nia coba bisa mulai bercerita. Jadi gini Kak, ada cewek yang deketin aku. Aku kira awalnya cuma temenan aja sih. Tapi kalau lama-lama dia ngajak ketemu, terus deket-deket, pegang-pegang, gitu. Iya Kak, Nia pernah cerita awalnya kayak ada temen cewek yang mau yang ngechat Nia buat kayak jadi teman, tapi lama-lama kayak lebih jadi teman gitu Kak. Terus dari aku sendiri malah dijat kayak ngapain kamu deket-deket sama Nia gitu Kak.
Oke, jadi kamu itu ada merasa adanya pelanggaran batas ya, dan kamu itu merasa tidak nyaman atas hal tersebut. Oke, mungkin sekarang bisa mulai dari Ami dan Adib. Aku penasaran banget nih apa yang membuat kalian bisa datang di hari ini. Jadi, aku sama Adib, kita ingin belajar terkait pacaran beresiko dari pengalaman teman-teman semua. Ya Kak, kami takut tanpa sadar melakukan perilaku pacaran berisiko gitu. Bagus banget ya, semoga kalian bisa mendapatkan pengalaman dari cerita teman-teman tadi. Oke, karena tadi kalian sudah cerita, aku di sini mau memperhatikan nih dari ketiga cerita tadi itu ternyata ada garis besarnya loh, yaitu pelanggaran batas tubuh dan adanya ancaman dalam suatu hubungan. Sebelum saya memberikan arahan, mungkin aku di sini mau teman-teman sekalian itu memberikan saran dari empat orang yang udah cerita tadi. Mungkin teman-teman bisa memberikan saran dulu kepada Devina. Devina, menurut aku, kamu itu gak salah kok kalau mau nolak. Kalau aku jadi kamu, aku bakal minta dia buat ngomong baik-baik, bukannya maksa. Iya, Dev. Kalau dia beneran sayang sama kamu, dia harusnya jaga kamu, bukan malah buat kamu takut. Menurutku, kamu tuh perlu bikin batasan tahu. Kalau misalkan dia marah, ya berarti dia gak peduli sama kamu. Aku merasa kamu butuh orang yang bikin kamu nyaman, bukan orang yang buat kamu tertekan terus, Dev. Buat Devina, cowok yang sayang itu harus bisa tahan emosinya. Kalau dia maksa, berarti tandanya dia udah nggak sayang. Devina, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya karena kamu sudah menerima saran dari teman-teman semuanya. Yang paling penting adalah tubuh kamu itu milik kamu sendiri. Kamu berhak menolak siapapun karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu atas tubuh kamu. Setelah tadi kalian memberikan saran ke Devina, mungkin sekarang bisa kasih saran ke Jenny kali ya. Jenny, aku paham kok rasa takut kehilangan itu. Tapi kamu masih sampaikan kalau terus-terusan diancam. Kamu bisa kok menolak dia. Jenny, hubungan yang sehat itu bikin kamu nyaman, bukan bikin kamu takut setiap harinya. Kamu berhak merasa aman di dalam suatu hubungan. Dan kalau misalkan dia minta foto-foto nggak pantas, itu udah kelewatan nggak sih? Kalau misalkan aku jadi kamu, aku bakal bilang ke dia kalau misalkan ancaman itu termasuk hal yang nyakitin. Dan cowok yang pakai ancaman buat dapetin sesuatu, itu tandanya dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Jenny, teman-teman kamu itu benar. Ancaman itu adalah bentuk manipulasi. Kamu bisa berkata tidak karena kamu itu mempunyai hak atas foto yang kamu sebar. Iya Kak, aku bakal coba. Karena tadi JB juga udah selesai, sekarang kalian bisa memberikan saran ke Mia ya. Iya, kalau kamu nggak nyaman disentuh, kamu bisa kok bicara untuk menolak kesalahan halus. Iya, Nia. Kamu berhak ngomong gak nyaman. Itu gak kasar kok. Iya nih ya, kalau dia terus maksa itu udah gak sehat sih. Kamu harus jaga diri kamu. Iya, kamu bisa jelasin ke dia kalau misalkan kamu itu juga butuh jarak. Menurutku, kamu harus lebih tegas sedikit. Batas itu penting banget buat jaga diri. Mia, teman-teman sudah memberikan pendapat yang paling bagus. Kamu bisa berkata tidak, tapi dengan cara yang lemah lembut, dengan tidak emosi. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Presti, karena Presti udah menemani di sisi Mia. Dan mungkin kalau nanti yang Aku ngerti sekarang. Terima kasih semuanya. sekarang aku pengen kalian memberikan saran ke Ami. Kalian berdua bagus banget. Mau mempelajari dari sekarang. Jangan kayak hubunganku ya, yang dipaksa terus. Kejujuran dari awal tuh penting banget sih. Kalau misalkan kalian ada yang gak nyaman, mending diomongin sebelum diomongin besar. Adib, Ami, hubungan yang baik itu bisa kalian jaga, bukan malah bikin takut setiap harinya. Aku setuju sih, pacaran itu harus aman, bukan malah buat stres.
Untuk Ami dan Adib, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita teman-teman kalian yang hadir. Dan semoga kejadian teman-teman kalian alami tidak terjadi di pilihan kalian berdua ya. Dari ketiga cerita tadi, kita dapat simpulkan bahwa pacaran beresiko dapat terjadi karena satu, adanya keterpaksaan, adanya paksaan atas batas tubuh kita. Yang kedua, adanya ancaman. Yang ketiga, adanya pelanggaran batas tubuh. Yang keempat, adanya komunikasi yang tidak jujur dan Oh gitu Kak, kami jadi lebih paham gimana hubungan yang sehat itu Kak. Nah, jadi aku dan Adip jadi tahu Kak tentang hubungan yang sehat tuh gimana sih, serta kita juga bisa menjaga agar hubungan kita tetap sehat Kak. Sebelum kita akhiri, mungkin aku di sini mau minta pendapat dari sekalian. Kira-kira apa aja sih hal yang penting yang kalian dapatkan dari sesi ini? Pak. Boleh? Dari sini saya lebih berani untuk menolak ajakan pacar saya, Kak. Dari sini aku mulai sadar kalau ancaman itu ternyata bukan cinta. Dari sesi ini aku jadi bisa belajar buat gimana cara dukung Jenny dan jadi teman yang baik buat dia. Aku bisa tahu batas tubuhku, batas berteman dengan sama jenis sih, Kak. Dari konseling ini mungkin nanti aku bisa ngingetin Nia buat lebih tegas lagi. Kalau misalnya dari sesi ini aku bisa belajar kalau pacaran itu sebenarnya nggak harus memaksa Kak. Ya Kak, kita jadi tahu kalau pacaran itu kita harus bisa saling support, bisa saling menghargai gitu Kak. Oke, jadi dari teman-teman itu banyak banget hal penting yang bisa didapat dari sesi ini ya. Namun sayang banget nih teman-teman, sesi ini udah berakhir. Tapi pintu aku selalu terbuka untuk teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau berdiskusi lagi ke depannya. Dan sebelumnya aku mau mengucapin terima kasih banyak ya sekali lagi kepada teman-teman karena teman-teman udah berani untuk cerita pengalaman teman-teman, cerita pengalaman temannya dan berani untuk belajar tentang pacaran beresiko. Terima kasih banget ya. Terima kasih untuk keberanian dan keterbukaan kalian hari ini. Dari sesi ini, kita belajar bahwa setiap orang berhak menentukan batas, menolak paksaan, dan menjaga kesehatan diri dalam hubungan. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat membantu kalian dalam mengambil keputusan yang lebih aman dan sehat ke depannya. Dengan ini, sesi kita ditutup. Terima kasih dan tetap jaga diri.